Shalom guys. Kembali lagi dengan saya Pavel 88 Channel. Salam sejahtera. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, atau satunya penebus yang memberikan hidup yang kekal, jaminan sorga bagi orang yang percaya kepada Dia. Ada kabar gembira yang luar biasa yang akan kita saksikan dalam video ini. Puji Tuhan, kali ini kita akan bersama-sama membahas satu pertanyaan yang sangat menarik. Pertanyaan ini muncul, sebentar saudara akan tahu pertanyaannya apa. Pertanyaan ini muncul akibat pergerakan rohani yang luar biasa yang terjadi di Timur Tengah. Pergerakan rohani yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah. Berbondong-bondong orang saat ini mengangkat tangan menyembah Yesus Kristus. Berbondong-bondong orang saat ini memberi diri mereka dibaptis. Mereka menemukan jalan dan kebenaran yang dicari-cari selama ini. Mereka menemukan jalan kebenaran dan hidup di dalam Kristus yang diteliti oleh para nabi, yang diteliti oleh tokoh-tokoh agama selama ini, dan mereka temukan itu di dalam Yesus Kristus. Selama ini mereka hanya berseru, "Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus itu." Dan mereka telah menemukan jalan yang lurus itu. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku." Kenapa mereka menemukan jalan kepada Kristus? Ternyata selama ini mereka menganut sesuatu yang tidak memberikan kepastian keselamatan kepada mereka. Terlebih lagi yang membuat mereka muak dengan keyakinan mereka karena adanya oknum atau kelompok-kelompok Islam yang garis keras, dalam tanda kutip radikal. Mereka inilah yang selama ini merusak citra Islam. Mereka melakukan penganiayaan, mereka melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun itu satu agama, tetapi karena tidak sepaham, mereka habisi. Apalagi orang-orang yang di luar Islam, mereka habisi. Mereka menunjukkan kekerasan. Dan menurut mereka, itulah ajaran Islam yang sejati. Karena kejadian inilah, karena keadaan inilah, banyak orang yang mulai bingung dan bertanya tentang imannya. Benarkah Islam adalah ajaran damai yang akan membawa mereka kepada hidup yang kekal atau surga? Tetapi ketika melihat fakta di lapangan, kelompok-kelompok Islam tertentu melakukan tindakan-tindakan kriminalisasi, tindakan-tindakan radikalisme terhadap sesamanya. Karena mereka memakai dalil dari Al-Quran. Lalu karena itulah mereka mencari kebenaran sejati dan mereka temukan di dalam Yesus Kristus. Wow, dahsyat bukan? Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang tidak bisa manusia lakukan itu bisa Tuhan lakukan. Sehingga muncul pertanyaan, perlukah orang Kristen berterima kasih kepada Islam radikal? Karena kalau kita melihat secara kasat mata, gara-gara mereka lah yang menunjukkan Islam yang penuh dengan kekerasan, sehingga para Muslims yang lain menolak kekerasan dan mereka mencari jalan keselamatan dan mereka temukan dalam Yesus Kristus. Muncul pertanyaan, perlukah orang Kristen berterima kasih kepada Islam radikal? Kalau jawaban saya, kita tidak perlu berterima kasih kepada mereka. Tetapi kita berterima kasih kepada Yesus Kristus yang telah menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Kita harus berterima kasih kepada Yesus Kristus karena penganiayaan itulah
yang Tuhan izinkan terjadi kepada orang-orang percaya. Sehingga banyak orang yang mencari kebenaran dan mereka temukan di dalam Yesus Kristus. Jadi saya tidak berterima kasih kepada Islam radikal, tetapi saya berterima kasih kepada Yesus yang telah menganugerahkan kebenaran, yang telah menunjukkan jalan keselamatan kepada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Dia. Kira-kira begitu jawaban saya. Apa jawaban saudara? Perlukah kita berterima kasih kepada mereka? Jangan saudara kira ini merupakan karangan saya tentang Muslim di Timur Tengah yang sudah banyak percaya kepada Kristus. Ini saya dapat sumber beritanya dari satu artikel yang sangat luar biasa. Saudara akan melihatnya. Saya akan membacakan bagi saudara, bagi yang mungkin kurang puas dengan penjelasan saya. Saudara akan temukan kenapa mereka bisa percaya kepada Kristus. Salah satu problem adalah apa? Ketika mereka melihat Islam radikal yang sangat sadis tanpa belas kasihan. Itulah yang membuat mereka mencari kebenaran sejati dan temukan di dalam Yesus Kristus. Saat ini di Iran, di Irak, di Mesir sedang terjadi pergerakan, di Arab Saudi sedang terjadi pergerakan rohani. Oleh karena itu, doakan saudara kita di sana supaya mereka tetap kuat, tetap teguh. Walaupun mereka harus terus mengalami penganiayaan, tapi percayalah, segala sesuatu Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil, bagi orang yang mengasihi dan percaya kepada Dia. Puji Tuhan, saksikan artikel ini sampai tuntas. Semoga ini memberkati saudara, supaya jangan lemah di tengah-tengah pencobaan. Jangan lemah di tengah-tengah penganiayaan. Tetaplah kuat, karena Tuhan akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Perlukah gereja berterima kasih kepada para Islam radikal? Satu ayat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini foto-foto orang yang sudah bertobat, memberi diri dibaptis karena mereka percaya Yesus. Mereka sudah muak dengan Islam radikal yang selama ini dipertontonkan dengan kejam, membasmi, membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Sehingga mereka memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang penuh dengan kasih dan belas kasihan kepada orang-orang yang berdosa. Puji Tuhan. Itulah cara Tuhan bekerja. Ya, semua yang dialami jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi semuanya akan mendatangkan kebaikan kalau kita percaya kepada Dia. Sejak bangkitnya organisasi-organisasi Islam radikal pada beberapa dekade belakangan ini, pada satu sisi koin, orang-orang Kristen dan minoritas lainnya di negara-negara Islam semakin teraniaya. Namun, pada sisi koin sebelahnya, aktivitas para Islam radikal tersebut justru membuat jutaan orang Muslim terbuka matanya. Mereka yang selama ini berdoa setiap hari, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sekarang, ya, telah menemukan jalan lurus tersebut. Wow. Satu sisi penindasan, penganiayaan dilakukan oleh orang-orang Muslim kepada orang Kristen atau kepada minoritas lainnya. Ya, tapi satu sisi kita melihat bahwa mereka menemukan jalan keselamatan. Mereka sadar ternyata Islam begitu kejam. Dan mereka menemukan keselamatan, jalan yang lurus di dalam Yesus Kristus. Begitulah kira-kira menurut tulisan ini. Organisasi Daesh atau Negara Islam Khilafah (NIK) tidak saja membunuhi orang-orang Kristen yang menolak pindah ke Islam, tetapi juga membunuh para Muslim Syiah
dan bahkan Muslim Sunni yang mereka anggap tidak cukup murni keimanannya. Wow, sesama Muslim ya. Radikalisme Islam telah menjadikan dunia Islam saat ini menjadi tempat kebangunan rohani Kristianti. Ya, rohani Kristianti terbesar di dunia, bahkan menyegarkan kembali gereja-gereja barat yang sebelumnya tertidur rohani. Kebaktian-kebaktian berbahasa Arab dan Persia bermunculan di barat. Demikian sumber-sumber misi Kristen berkata. Moe, seorang Algeria, bercerita ke Al-Hayat, TV Kristen berbahasa Arab, melalui telepon bahwa ia telah keluar dari Islam karena menyaksikan perbuatan para pejuang Daesh atau NIK yang di luar batas pri kemanusiaan. Nick bersaksi kepada saya bahwa saya bukanlah seorang Muslim. Setelah Moe mendapat bimbingan rohani dari pekerja Al-Hayat, Moe memutuskan untuk menjadi pengikut Yeshua HaMasiah. Wah, mantap ya. Nah, ini diakibatkan bahwa mereka melihat tidak ada kebenaran di dalam Islam karena Islam radikal yang bangkit untuk membasmi, membantai orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Akhirnya itu menjadi jalan mereka menemukan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Iran, ya ini di Iran ya. Sebelum Islam Revolusi 1979 yang dipimpin oleh Khomeini, orang Kristen hanyalah sekitar 500 orang. Tahun 2002 diperkirakan ada lebih dari 60.000 Kristen Iran di seluruh dunia. Separuhnya dari latar belakang Islam. Yayasan Kristen Iran Internasional melaporkan saat ini ada sekitar 450.000 orang Kristen di Iran. Bayangkan ya, dari sekitar 500 orang 2002 naik 60.000. Tetapi saat ini ada sekitar 450.000 jiwa Kristen di Iran. Wow, ini merupakan peningkatan yang luar biasa ya. Semua ini karena Tuhan ya. Open Door menulis, lebih dari 1 juta Alkitab telah didistribusikan ke orang Iran sejak 2003. Ya, hampir semuanya telah menerima Alkitab tersebut. Dengan sukacita, gereja orang Iran bertumbuh dengan momentum yang semakin bertambah. Pertumbuhan gereja dilaporkan terjadi setiap hari. Pelayanan Elam melapor. Ya. Berarti perkembangan di Iran luar biasa. Kekristenan terus mengalami pertumbuhan. Ya, karena kalau orang sudah menemukan kebenaran, maka kebenaran itu akan mengubahkan hidupnya dan dia pasti akan menjadi berkat buat orang. Bukan ya, katanya menemukan hidayah tetapi penuh dengan kebohongan dan dusta. Ya, itulah yang membuat akhirnya semakin redup karena bukan makin baik tapi makin jahat ya. Ya, seperti para mualaf-mualaf senter itu. Oke, dia yang menaburkan benih yang baik adalah anak manusia, the son of man. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan surga. Tetapi lalang itu adalah anak-anak si jahat, the evil one. Yeshua HaMasiah, Matius 13 ayat 37 sampai 38 ya. Susah untuk mengetahui secara persis jumlah orang Kristen di Iran. Oleh karena hukuman yang berat dari pemerintah Iran jika mereka berketahuan. Namun, seorang politikus Iran yang anti pemerintah mendapat laporan bahwa ada lebih dari 1 juta orang Kristen di Iran. Wow. Jadi
berita terakhir bahwa di Iran sudah ada 1 juta orang Kristen. Yaitu kabar berita yang menggembirakan ya. Di tengah-tengah penindasan penganiayaan terhadap orang Kristen, tetapi orang Kristen tidak berhenti untuk bertumbuh. Lalu bagaimana dengan di Irak? Ya, di Irak perkembangan Kristen, ya, bangkitnya organisasi negara Islam telah membuat banyak warga negara Irak, Arab, Kurdi, Kasdim, Yazidis mengungsi ke luar negeri. Sebuah gereja di sebuah kota di Finlandia melaporkan bahwa pada musim gugur 2015, 80 pengungsi tersebut telah percaya Yesua dan dibaptis. Wow, puji Tuhan. Ya, bangkitnya Muslim negara Islam, organisasi negara Islam yang radikal, akhirnya mereka mengungsi, dan orang-orang yang mengungsi ini semuanya percaya Yesus. Mesir ya, bagaimana dengan di Mesir? Kristen Koptik teraniaya oleh para pengikut Persaudaraan Muslim (PM) pada masa Presiden Mubarak. Namun setelah Muhammad Mursi, pemimpin PM, menjadi presiden dan memenjarakan banyak wartawan dan editor majalah, 3 juta orang Muslim turun ke jalan menendang ia keluar dari jabatannya, dan Presiden Al-Sisi yang sekarang memerintah menutup organisasi PM dan melindungi orang Kristen, menyebabkan Kristianti bertumbuh pesat. Didasari pada data-data para ahli misi, itu bisa disimpulkan dengan lebih banyak Muslim telah berkeputusan mengikuti Hamasiyah dalam 10 tahun terakhir dibandingkan 15 abad Islam yang silam. Jadi, tidaklah diragukan bahwa pertumbuhan para Islam radikal telah membuat banyak Muslim yang sungguh-sungguh haus akan kebenaran, tersandung oleh ideologi Islam yang para radikal tersebut praktekkan, lalu meninggalkan Islam, menjadikan para Muslim yang merindukan kedamaian menjadi pengikut Raja Damai, Yesua Hamasiyah. Sekali lagi kita bertanya, perlukah gereja berterima kasih kepada Islam radikal tersebut? Bagaimana jawaban saudara? Perbuatan para Islam radikal membuktikan keakuratan nubuatan Yesua Hamasiyah pada Injil Yohanes ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Elohim atau Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Yohanes 16 ayat 1-4a. Wow, puji Tuhan. Ya, berarti penganiayaan itu pasti terjadi karena itulah firman Tuhan. Tapi jangan kecewa, ya. Karena hidup kita dijamin oleh Tuhan. Sehelai rambut tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya, referensi catatan kaki, ini data-data yang disampaikan di atas itu ada buktinya ya. Ya, ini ada Iranian Christians, Iran World Watch Strong, Rapid Truth Crown, how is happening. Ya. Oke, puji Tuhan. Kita melihat bahwa penganiayaan tidak pernah menghambat pekerjaan Tuhan terjadi. Terlebih khusus di negara-negara Islam.
ya, baik di Iran, baik di Mesir, baik di Irak, ya. Di sana pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti walaupun penindasan, penganiayaan terhadap orang Kristen begitu keras. Tetapi justru ketika mereka menunjukkan asli mereka, di sanalah orang akan sadar dan orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, tetap kuat apapun yang Anda alami hari ini, berserah kepada Tuhan, percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan kalau kita percaya kepada Dia. Salam, Tuhan Yesus memberkati.